Yang pertama, pemerintah memiliki prioritas dalam mengatasi pandemi ini, yaitu prioritas di bidang kesehatan dan prioritas di bidang dampak yang dimunculkan di luar kesehatan. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 bekerja berdasarkan pada 6 arahan Presiden untuk membendung penyebaran COVID-19, yaitu yang pertama, pengujian sampel dilaksanakan secara masif, disertai dengan kontak tracing atau pelacakan kontak dekat dengan kasus yang positif secara lebih agresif dengan melibatkan seluruh aparat pemerintahan di daerah, baik aparat pemerintahan desa, RT, RW, ataupun dengan unsur kepolisian dan TNI. Ini tujuannya adalah untuk secara komprehensif kita bisa menemukan kontak tracing dan kemudian dilaksanakan screening terhadap kontak tracing tersebut, sehingga jika didapatkan kasus yang kemudian positif atau kasus yang kita duga memiliki gejala ke arah positif, bisa kita tindak lanjuti dengan isolasi yang ketat. Upaya ini dilakukan dalam rangka untuk membatasi kasus positif yang kita yakini sebagai sumber penularan bisa kita batasi agar tidak berinteraksi dengan kelompok rentan sehingga menimbulkan penularan yang baru. Kita sudah bisa menguji sampai dengan 17.900 sampel pada hari ini. Kita akan terus meningkatkan kapasitas ini. Kemudian arahan yang kedua adalah bahwa layanan konsultasi medis diharapkan bisa kita lakukan dengan menggunakan teknologi. Ini ditujukan adalah untuk mengurangi pergerakan menuju ke rumah sakit yang sudah barang tentu akan meningkatkan risiko terjadinya penularan. Telah banyak layanan telemedicine yang disiapkan oleh pemerintah, oleh swasta yang terintegrasi bersama-sama. Oleh karena itu kita harapkan semua masyarakat yang membutuhkan konsultasi medis bisa menggunakan fasilitas ini dalam rangka untuk mengurangi risiko terpapar penyakit ini. Kemudian yang ketiga, komunikasi harus dilaksanakan secara efektif, secara detail, secara baik dan transparan kepada semua pihak. Kita berharap bahwa masyarakat memahami betul pada tataran sampai dengan operasionalnya dari arahan-arahan, dari pedoman-pedoman, dari petunjuk-petunjuk yang dibuat oleh pemerintah. Oleh karena itu, kita harus meyakini bahwa komunikasi yang kita sampaikan kepada masyarakat bisa dipahami dan bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang keempat, sudah barang tentu disiplin yang kuat untuk menghadapi pandemi ini harus muncul pada masyarakat. Penegakan hukum akan dilaksanakan dengan bantuan aparat negara. Ini tujuan kita agar pedoman-pedoman, agar instruksi dan arahan yang sudah kita buat bisa dilaksanakan dengan disiplin. Hanya ini modal utama kita untuk memutus rantai penularan. Kemudian yang kelima, semua pihak diminta untuk memberikan jaminan atas kelancaran arus logistik. Ini menjadi penting karena bagaimanapun juga pada kebutuhan logistik yang harus disebar mulai dari pusat sampai daerah dan dari gudang-gudang logistik sampai ke daerah harus tetap berjalan dengan lancar, tetap berjalan dengan baik. Oleh karena itu semua pihak harus memberikan jaminan ini. Kemudian yang terakhir, kebijakan stimulus ekonomi yang telah dirumuskan oleh pemerintah harus betul-betul tepat sasaran. Kebijakan stimulus ekonomi harus betul-betul tetap sasaran dan berfokus pada pemutusan rantai penularan COVID-19. Saudara-saudara, kami berterima kasih
atas kesabaran dan kemauan bekerja sama, karena kesabaran dan gotong royong kita saat ini sedang diuji. Mari kita siapkan stamina sosial kita dalam menghadapi ujian yang tidak ringan ini. Oleh karena itu, sudah pada saatnya tenggang rasa, gotong royong, dan saling melindungi yang merupakan jati diri bangsa Indonesia, saat inilah kita tunjukkan. Saat inilah kita buktikan. Saudara-saudara, tantangan risiko kesehatan dan dampaknya dalam kehidupan sosial ekonomi sudah cukup berat. Oleh karena itu, mari pastikan kita tidak perlu lagi menambah beban psikologis kita atas berita-berita dan informasi yang tidak benar, atas berita dan informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan COVID-19. Kementerian Komunikasi dan Informasi terus-menerus melakukan pendeteksian terhadap sebaran-sebaran berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yang berada di internet. Sudah ribuan sebaran hoax yang muncul di jejaring internet kita. Penegak hukum dalam hal ini Polri tengah menangani permasalahan ini dan terus akan melakukan penindakan terkait dengan sebaran berita yang justru hanya menimbulkan kepanikan, ketakutan, dan ketidaktenangan pada masyarakat. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita tetap untuk berada dalam jalur informasi yang benar, jalur informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, jalur informasi yang resmi diberikan oleh pemerintah dan diberikan oleh para ahli. Banyak online yang bisa kita akses, banyak informasi yang bisa kita akses, baik di covid19.go.id, hotline 119, WhatsApp COVID-19, Halo Kemkes di 15567, serta banyak sekali layanan aplikasi online dan layanan-layanan telemedicine yang lainnya. Secara rutin siaran TVRI dan RRI yang juga disebarluaskan oleh televisi dan radio swasta lainnya memberikan informasi tentang COVID-19 ini. Inilah yang harus kita jadikan pegangan, inilah yang harus kita jadikan pedoman di dalam kaitan untuk mendapatkan informasi dengan baik. Terakhir, data kinerja kita terkait dengan pendataan kasus COVID per tanggal 17 April pukul 12.00 WIB. Uji laboratorium yang kita sudah laksanakan sekarang sudah aktif lebih dari 34 laboratorium dan sebentar lagi dalam waktu dekat kita akan menambah lagi dan meluaskan sebarannya. Spesimen yang diperiksa sudah lebih dari 42.000. Kasus yang diperiksa lebih dari 37.000. Hasil positif sampai dengan saat ini pada pukul 12 tadi adalah 5.923 orang. Hasil negatif 31.211 orang. Sementara kewaspadaan kita terhadap orang dalam pemantauan yang kita betul-betul harus perhatikan ada lebih dari 173.000. Pasien dalam pengawasan ada 12.610 yang nantinya ini akan menjadi prioritas untuk dilaksanakan pemeriksaan dengan PCR yang real time. Konfirmasi positif COVID-19 adalah 5.923. Kita bersyukur yang sembuh sekarang sudah mencapai 607 orang dan sudah barang tentu ini akan terus meningkat dalam jumlah yang cukup besar dalam beberapa hari ke depan. Kasus meninggal 520 orang. Seluruh provinsi di tanah air ini sudah terdampak, 34 provinsi. Kabupaten kota terdampak ada 214 kabupaten. Kalau kita perhatikan sebaran pasien sembuh yang paling banyak adalah berada di DKI Jakarta 204 pasien, di Jawa Timur 94 pasien, Sulawesi Selatan 43 pasien,
Jawa Barat 41 pasien, Bali dan Jawa Tengah sama-sama 36 pasien. Namun total di 29 provinsi yang lainnya jumlahnya adalah 607 pasien. Rincian itu bisa kita bagi sebagai berikut. Kasus terkonfirmasi positif pada hari ini sebanyak 407 pasien, sehingga jumlahnya menjadi 5.923 pasien. Pasien sembuh ada 59 pasien, sehingga total menjadi 607 pasien. Pasien meninggal 24 orang, sehingga menjadi 520 pasien. Saudara-saudara, ini gambaran yang harus kita lihat secara utuh, bahwa penularan masih terus terjadi. Ini sudah menjadi bencana nasional. Oleh karena itu, mari berpartisipasi lebih banyak dan lebih serius. Karena ini adalah masalah kita bersama. Hanya kita secara bersama-sama yang bisa menyelesaikan permasalahan ini. Pastikan kita tidak tertular dan tidak menulari. Mari kita sebarluaskan dan laksanakan penggunaan masker. Maskerku melindungi kamu, maskermu melindungi aku. Sekali lagi, ini yang harus kita lakukan. Maskerku melindungi kamu dan maskermu melindungi aku. Hargai dan bantu mereka yang melaksanakan isolasi mandiri. Jangan diskriminatif terhadap pasien COVID-19 yang sudah sembuh. Dan kita tidak boleh menolak jenazah COVID-19. Tunjukkanlah bahwa ini adalah hakikat jati diri kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Saudara-saudara sekalian, lawan COVID dengan tingkatkan imunitas diri kita, makan yang bergizi, sabar dan tenang, istirahat yang cukup dan teratur, tidak panik dan jaga hati kita tetap gembira. Jaga jarak, pakai masker. Jangan sentuh mata, hidung, mulut sebelum mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Gotong royong dan bersatu melawan COVID dari pusat sampai ke daerah, sampai ke desa, sampai ke RT, sampai ke keluarga. Rumah adalah benteng kita. Kita harus mewaspadai pada pola-pola pancaroba seperti saat ini. Secara klasikal kita bisa mendapatkan gambaran peningkatan pasien demam berdarah. Oleh karena itu, inilah saat yang paling baik bagi kita untuk tetap bersama di rumah. Bersama keluarga kita lakukan pemberantasan sarang nyamuk. Bersama keluarga kita lakukan pemantauan detik di rumah kita. Bersama keluarga kita jaga kebersihan. Karena kita pahami infeksi demam berdarah dan infeksi COVID apabila terjadi bersamaan, ini akan menyulitkan kita, akan menambah jumlah kesakitan, dan tidak menutup akan meningkatkan jumlah kematian. Oleh karena itu, ini yang menjadi penting untuk kita pahami. Mari berada di rumah bukan hanya untuk menghindari penularan COVID, tapi berada di rumah juga sekaligus untuk membasmi, memberantas sarang nyamuk. Karena kita akan berhadapan dengan infeksi yang lain yang secara iklim, secara cuaca memberikan gambaran yang meningkat di musim-musim pancaroba. Waspada terhadap demam berdarah. Di rumah lakukan pembersihan sarang nyamuk. Kita lakukan ini dengan keluarga kita bersama-sama. Kita bisa. Karena kita bisa menjadi teladan untuk lingkungan kita. Kita bisa melindungi orang lain. Kita bisa menjadi pahlawan untuk tetangga-tetangga kita. Oleh karena itu, yakinlah seyakin-yakinnya bahwa Allah akan meridhoi upaya kita. Kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Sekian dan terima kasih.
kasih Pak.